Setiap prosesi ritual pesugihan pastinya akan membutuhkan sebuah tumbal. Tentu sama halnya dengan pesugihan Dewi Lanjar. Dewi Lanjar sendiri merupakan ratu penguasa Laut Utara dan kabarnya juga memiliki kerajaan gaib sama seperti Nyi Roro Kidul. Lantaran demikian, ternyata misteri tentang tumbal pesugihan Dewi Lanjar juga sudah bukan menjadi rahasia masyarakat Jawa lagi. Bahkan rumornya tumbal pesugihan Dewi Lanjar adalah tumbal usia bagi para pelaku ritual pesugihan itu sendiri. Oke gengs, Tri Chandra di sini akan mengulas sebuah misteri tentang pesugihan Dewi Lanjar yang kebanyakan orang bertanya apakah itu benar atau tidak. Simak terus. Dewi Lanjar. Dewi Lanjar adalah sosok legenda penguasa Laut Utara Pulau Jawa, khususnya di utara Pekalongan, Jawa Tengah. Namun, dalam kepercayaan masyarakat Pekalongan, arti nama Lanjar adalah sebutan bagi wanita yang bercerai dengan suaminya dalam usia yang masih muda dan belum mempunyai anak. Sedangkan untuk nama asli Dewi Lanjar ialah Dewi Rara Kuning. Geng, sebenarnya kisah Dewi Rara Kuning memang panjang banget. Karena memang pokok pembahasan kali ini untuk menceritakan kembali tentang pelaku pesugihan Dewi Lanjar. Jadi insya Allah kedepannya kita bahas juga nilai sejarah dari Dewi Lanjar tersebut. Oke, sebelumnya yang aku sampaikan hanya sebuah cerita nyata dari seorang pelaku. Jadi bukan untuk ditiru. Dan tolong berhati-hati karena memang untuk pelaku pesugihan sendiri ada konsekuensi yang berat juga. Dan itu nyata. Geng, salah satu warga bernama Muklis mengungkapkan jika dalam mimpinya pernah didatangi sosok Dewi Lanjar untuk memberitakan sebuah pesan gaib yang mengagetkan. Melalui mimpinya, Ratu Laut Utara berpesan kepada Muklis untuk segera mendatangi sebuah padepokan di Pekalongan. Dewi Lanjar mengungkapkan jika nanti di padepokan tersebut, Muklis akan diberikan sebuah ajian atau amalan yang akan menuntunnya pada jalan kemakmuran. Gitu katanya. Muklis yang memang mengalami masalah finansial memutuskan untuk mencari tahu dan berencana mendatangi padepokan di Pekalongan tersebut. Muklis pun berangkat menuju padepokan yang dimaksudkan dalam mimpinya. Dia pergi bersama seorang teman yang bernama Yanto. Di sini, Yanto juga yang sama-sama mengalami masalah finansial. Dia memutuskan untuk ikut dengan Muklis, yakni mendapatkan ilmu pesugihan, gengs. Nah, setiba di padepokan tersebut, Muklis dan Yanto langsung menemui juru kunci yang ada di sana dan menceritakan pesan dalam mimpinya yang ditemui oleh Dewi Lanjar. Seakan sudah tahu maksud dan tujuan mereka berdua, si Abah Kuncen tersebut mengantarkan Yanto dan Muklis ke tempat ritual pesugihan tersebut yang lokasinya cukup jauh dari padepokan itu. Setelah beberapa malam, Muklis masih saja belum menemukan pertanda atas kehadiran Dewi Lanjar. Namun, Yanto temannya sudah bertemu dengan sosok Ratu Laut Utara tersebut. Muklis mengungkapkan jika Yanto terlihat seperti mengangguk-angguk seakan menerima persyaratan dari Dewi Lanjar. Karena dirasa Yanto udah bertemu dengan Dewi Lanjar, jadi dia memutuskan untuk pulang. Karena memang peraturannya begitu. Ditinggallah Muklis ini sendiri, ya kan? Terus Muklis yang masih penasaran apa yang dijanjikan Dewi Lanjar, dia pun terus saja melanjutkan ritualnya agar bertemu dengan sang penguasa Laut Utara tersebut. Di suatu malam, Muklis ini beruntung. Akhirnya dia bisa bertemu dan berkomunikasi dengan Dewi Lanjar. Dia bilang wujudnya cantik, persis kayak di mimpinya gitu. Terus Dewi Lanjar meminta untuk menyerahkan anaknya yang akan dijadikan tumbal. Di sini Muklis kaget bukan main. Dia gak mau harus ngorbanin anak. Dan akhirnya Muklis ini memutuskan untuk mundur dan menolak semua persyaratan tersebut. Fix di sini dia gagal. Bagus dah.
Pertemuan Muklis dengan Dewi Lanjar pada malam itu menjadi perpisahan sekaligus mengakhiri ritual pesugihan tersebut. Karena kan Muklis udah menolak dan memang dia ingin menyudahi. Ya udahlah, gak jadi gitu kan. Ceritanya dia pulang gitu. Dan keesokan harinya, Muklis memutuskan untuk menemui Yanto dan mendiskusikan apa yang menjadi alasan Yanto menyetujui permintaan Dewi Lanjar. Yanto bilang, Yanto menyerahkan sisa usianya untuk dijadikan tumbal. Nekat bener ini ya. Muklis pun gak percaya Yanto bisa mengambil resiko yang sangat berbahaya tersebut. Yang bener loh. Iya bener, gak apa-apalah, biar gue bisa bahagiain orang tua. Gitu katanya. Mulia bener ini Bang Yanto ya. Tapi caranya nggak gitu bang, sama aja bohong dah. Lalu Muklis memutuskan untuk kembali ke padepokan tersebut dengan menanyakan kepada juru kunci di sana mengenai tumbal usia yang dipilih oleh Yanto. Terus si abah ini menjelaskan, jadi tumbal usia itu nantinya si pelaku akan diambil oleh Dewi Lanjar untuk dijadikan budak di istana gaib. Di sana juga mereka diperlakukan layaknya barang. Ada yang ditusuk seperti sate dan ditancapkan menjadi pagar. Ada pula yang disusun tap-tap orang-orang gitu, dibuat jadi jembatan gitu. Mengetahui jawaban juru kunci tersebut, Muklis sangat terkejut dan bersyukur atas pilihannya yang tidak menyerahkan nyawa anaknya untuk menjadi tumbal pesugihan Dewi Lanjar. Sejak saat itu, Yanto pun resmi menjadi pengikut pesugihan Dewi Lanjar. Ia selalu rutin berkunjung ke padepokan setiap malam Jumat. Tak hanya itu, kini Yanto pun disibukkan dengan berbagai rutinitas. Ia yang awalnya hanya mengurus ladang, kini berubah menjadi juragan kopi. Hasil dari usaha itu, Yanto belikan rumah yang layak huni serta beberapa kendaraan. Widih, keren sih. Tapi bagaimanapun juga Yanto tak mungkin selamanya menikmati harta dari pesugihan ya kan. Pada akhirnya Yanto akan diambil oleh Dewi Lanjar, dijadikan budak dan pagar istana. Jiwa Yanto akan terjebak di angkara murka dan tak bisa masuk ke salah satu pintu surga. Tak ada kabar lagi tentang Pak Yanto ini, apakah dia masih ada atau enggak? Buat kalian yang tahu, tolong tulis di kolom komentar. Tapi, ada hal yang buat kita tercengang mengenai pesugihan Dewi Lanjar ini. Ternyata pernah ada seseorang yang mengunjungi Ratu Laut Utara, dan orang tersebut memang punya kelebihan dalam artian bisa melihat hal gaib. Lalu dia melakukan berupa rogo sukmo atau ruh lepas dari jasad dan mencoba masuk ke alam lain hanya untuk memastikan jika pesugihan ini benar atau tidak gitu. Ketika ruh orang tersebut mendatangi Ratu Laut Utara, ternyata sebenarnya ada dua bagian dari kerajaan jin tersebut. Karena ketika sang ratu menghampiri orang tersebut untuk menanyakan apa tujuan datang kemari, saat orang tersebut menjawab ingin ikut pesugihan gitu, ternyata sang ratu mempersilahkan orang tersebut masuk ke pintu yang sebelah kanan. Jadi gini, ada dua pintu. Pintu kiri itu memang benar-benar sang penguasa laut, tapi bukan untuk dijadikan pesugihan. Ya memang ada kerajaan jin aja gitu, lumrah kan. Nah, pintu sebelah kanannya untuk orang yang berniat ingin melakukan pesugihan. Dan nyatanya memang jin lain yang ingin menyesatkan manusia gitu. Jadi bukan ratu laut tersebut. Dari pengakuan orang ya, yang memang dia punya sisi kebatinan luar biasa, mencoba untuk berkomunikasi dengan sang penguasa laut. Dengan inti menanyakan pesugihan itu sebenarnya gimana gitu. Dan sang ratu menjelaskan begitu katanya. Tapi memang masuk akal juga sih, seperti yang pernah aku bahas tentang pesugihan Gunung Kawi. Di situ katanya bertemu Eyang Yugo, sang penguasa Gunung Kawi dan pemilik pesugihan. Tapi yang perlu kita tahu bahwa sebenarnya Eyang Yugo itu seorang guru spiritual besar, dikenal dengan nama Raden Mas Suryo Kusumo yang dapat menyembuhkan penyakit kolera pada masa itu. Beliau wafat pada tanggal 22 Januari 1871 yang jenazahnya dimakamkan di Pasarian Gunung Kawi. Gitu fakta sebenarnya. Gimana ceritanya kok bisa jadi pemilik pesugihan? Karena memang dia orang kan gitu. Aduh, nggak ngerti aku tuh.
Gengs, balik lagi ke Yanto. Semoga apa yang dialami beliau ini menjadi pelajaran untuk kita. Sepahit apapun hidup kita, jangan sampai terjerumus dan bahkan menjurus pada pesugihan. Konsekuensinya berat, hanya Dilan yang sanggup. Belum tentu tapi. Oke, sekian dulu di videoku. Buat kalian yang suka, tolong like, share juga ke sosial media kalian. Jangan lupa untuk di subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa berlangganan di videoku. See you in the next video. Bye.